Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman kelas 12, setelah video sebelumnya kita membahas tentang disintegrasi, ya, sekarang kita lebih memahami apa itu istilah disintegrasi, dan kita lebih memahami lagi bahaya disintegrasi, dan kita lebih tahu lagi musuh terbesar setelah kita menjadi negara yang merdeka bukan musuh dari luar, tapi musuh dari dalam, yaitu istilahnya dengan disintegrasi. Kita lebih mengerti bagaimana istilah integrasi tersebut. Jadi integrasi perlawanan dengan disintegrasi. Jika integrasinya adalah persatuan, maka disintegrasi ini istilahnya kita sebut dengan perpecahan. Pentingnya persatuan di Indonesia. Nah, setelah kemerdekaan Republik Indonesia, disintegrasi di Indonesia merebak di mana-mana. Namun ada tokoh-tokoh yang kita bisa menjadikan contoh terhadap tokoh tersebut. Tokoh itu adalah tokoh mempersatu bangsa. Di zaman tersebut, tokoh tersebut bisa saja memisahkan setelah Indonesia merdeka nih ya. Tokoh tersebut bisa saja memisahkan diri. Sudah penjajah sudah tidak ada, bisa saja memisahkan diri. Tetapi dengan jiwa nasionalis, dan perlu kita contoh di zaman yang saat ini, banyak ya tokoh-tokoh perjuangan atau menjadi pahlawan nasional tentang integrasi, tentang persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Kita ambil satu tokoh, satu ya di sini, tokoh dari Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan Hamengkubuwono IX ini lahir 1912 sampai 1918. Sultan Hamengkubuwono ini menjadi sultan atau menjadi raja di kerajaan Yogyakarta, dilantiknya pada tahun 1940. Jadi 5 tahun sebelum Indonesia merdeka, Kesultanan Yogyakarta melantik sultan atau raja yang namanya Sultan Hamengkubuwono IX. Jadi perlu kita ketahui, di Nusantara ini banyak kerajaan-kerajaan. Salah satunya adalah kerajaan Yogyakarta, Keraton Yogyakarta. Sampai saat ini masih. Nah, Sultan Hamengkubuwono IX ini memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, dibuktikan dengan ketika Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi 5 tahun setelah dia dikukuhkan menjadi sultan atau raja, Indonesia merdeka. Jika Sultan Hamengkubuwono IX ini memiliki jiwa disintegrasi atau pecahan, bisa saja daerah Yogyakarta ini menjadi kerajaan Yogyakarta dengan rajanya
Sunan SH Hamengkubuwono IX menjadi raja jika Sultan Hamengkubuwono lebih memilih perpecahan, tidak bersatu dengan Indonesia. Bisa saja karena pada waktu 17 Agustus 1945 ini kerajaan Yogyakarta atau Keraton Yogyakarta ini sangat munafik, sangat ideal untuk menjadi sebuah raja atau kerajaan di Pulau Jawa. Tetapi Hamengkubuwono tidak memilih ini. Justru Hamengkubuwono memilih integrasi. Gitu. Jadi Hamengkubuwono ini lebih memilih bersatu dengan Negara Kesatuan Indonesia. Gitu. Kalau saja Hamengkubuwono memilih berpisah bisa saja, tetapi memilih di belakang atau di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi gitu. Jadi Hamengkubuwono setelah 17 Agustus 1945 mereka sadar, dia sadar bahwa dia adalah orang Indonesia yang dijajah oleh Belanda. Jadi melawan disintegrasi dan menjunjung disintegrasi. Kelihatan nggak? Kelihatan. Begitu. Bahkan setelah 3 minggu dari 17 Agustus Sultan Hamengkubuwono memberikan istilahnya keterbukaan terhadap membuka hubungan langsung kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. 17 Agustus Sultan Hamengkubuwono tanggal 19 memberikan langsung selamat atas terbentuknya NKRI dan selamat kepada Soekarno Hatta. Di tanggal 20-nya Hamengkubuwono mengirimkan telegram atau surat. Nah, ini juga dikirimkan melalui surat. Tanggal 20 mengirim surat kembali untuk apa? Memastikan kerajaan Yogyakarta di dalam naungan NKRI. Kelihatan nggak? Enggak ya? Nah, di bawah naungan NKRI. Nah, 3 minggu setelah Indonesia merdeka, 3 minggu nih, ya. 3 minggu dari Indonesia merdeka,
bentuk dari sifat integrasi dari Hamengkubuwono ya terhadap Indonesia. Hamengkubuwono memberikan 3 syarat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerajaannya di bawah naungan NKRI dengan syarat 3 syarat. Kelihatan nggak 3 kelihatan? Syarat yang pertama, syarat SH Sultan Hamengkubuwono ke NKRI. Syarat yang pertama, Yogyakarta bersifat kerajaan. Meskipun Indonesia sudah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi di Yogyakarta adalah sama dengan kerajaan. Jadi meminta keistimewaan. Jadi semua Nusantara ini adalah Indonesia, tetapi meminta keistimewaan. Tetap daerah Yogyakarta adalah daerah kerajaan atau daerah istimewa. Makanya disebut dengan DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Syarat yang kedua adalah semua kekuasaan yang ada di DIY di bawah naungan sultan. Nah, berarti kekuasaan yang di daerah istimewa Yogyakarta tetap di bawah kekuasaan kesultanan. Dan yang syarat yang ketiga adalah hubungan antara DIY dan NKRI bersifat langsung. Jadi kalau ada apa-apa satu negara, daerah istimewa Yogyakarta adalah bagian dari NKRI tetapi bersifat istimewa. Kelihatan nggak sih? Oh, udah kelihatan. Gitu. Jadi ini tokoh Sultan Hamengkubuwono yang menjunjung tinggi integrasi dan mengecam atau melawan disintegrasi tersebut. Padahal kalau dia kalau tidak memiliki jiwa nasionalisme dan tidak ingin integrasi, tidak ada sifat integrasi di Hamengkubuwono, bisa saja dia menjadi raja yang sah di daerahnya sendiri. Bahkan setelah Indonesia merdeka, Belanda masih ada kan di Nusantara. Belanda menawarkan Hamengkubuwono untuk keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melawan Indonesia, tetapi menolak. Dia lebih memilih bersatu atau integrasi. Bahkan awal mula terbentuknya NKRI otomatis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru otomatis perlu fasilitas, perlu uang, dan perlu untuk menjalankan roda kepemerintahan, apalagi ini negara yang baru. Nah, Hamengkubuwono memfasilitasi. Difasilitasi oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Salah satu fasilitas yang terbesar dan yang kita ingat adalah ibu kota negara
pernah di Jogja. Salah satu bukti Hamengkubuwono memberikan fasilitas besar, fasilitas paling vital untuk menjalankan roda pemerintahan di awal era kemerdekaan Republik Indonesia. Sultan Hamengkubuwono mempersilahkan ibu kotanya di kerajaan. Fasilitasnya semua silahkan gunakan untuk menjalankan roda awal pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika saja Hamengkubuwono tidak memiliki sifat integrasi, tidak akan terjadi masing-masing saja. Tetapi Hamengkubuwono memiliki sifat nasionalisme, mempunyai sifat persatuan tokoh nasional Indonesia, dan pantas dijadikan sebagai tokoh pahlawan nasional tentang persatuan atau integrasi. Itulah kita mencontoh tokoh nasional yang melawan disintegrasi. Banyak tokohnya, cuman yang saya angkat adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Dan di modul kalian juga banyak tokohnya. Silakan kalian baca, selain Sultan Hamengkubuwono IX ya, baca tokoh-tokoh nasional yang melawan disintegrasi. Banyak ya. Baca tokoh-tokohnya, nanti ada tugas. Gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan di WA. Dan tugas pertamanya adalah membaca tokoh-tokoh nasional yang menjunjung tinggi integrasi dan melawan disintegrasi, supaya kita bisa mencontoh wataknya, sifat nasionalismenya, supaya Indonesia ini menjadi benar-benar negara yang utuh, negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kemerdekaan persatuan adalah cita-cita nenek moyang kita, maka kita harus mengambil estafet cita-cita tersebut untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik lagi tentu. Sekian video pembelajaran jarak jauh sejarah kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.